Yos, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance, Bitcoin dan juga Uniswap teman-teman ya. Jadi kemarin itu udah saya bahas untuk Bitcoin dan juga Polkadot. Kemudian ada Habar dan beberapa altcoin lainnya juga sudah saya sampaikan. So di malam hari ini Bitcoin udah cetak new all time high teman-teman ya. Dan per saat saya bikin video ini di 108.882 dolar teman-teman ya untuk Bitcoinnya ya, walaupun yang lainnya ngekor juga sih ya, ijo-ijo cuman ya tipis lah teman-teman ya. Ini masih lebih berat atau lebih condong ke Bitcoinnya. Dan ya kalau kita lihat juga di sini volume spike juga ya untuk Bitcoinnya dalam 24 jam terakhir. Dan ya ini seperti BNB, Trump gitu ya, ini juga mendapatkan kenaikan yang lumayan signifikan secara volume 24 jamnya. Ya, ini AAV malah balik mengalami penurunan ya, teman-teman di sini, dan dia koreksi balik di 253 dolar. So, untuk video kali ini kita lihat dulu untuk Fear and Greed juga masih berada di level 69 dari kemarin kan 68, ini sekarang di 69 walaupun Bitcoin udah new all time high, tapi ya masih di sini-sini aja ya. Mungkin banyak ataupun mayoritas pelaku pasar ini ya nungguin altcoin sepertinya ya, nggak nungguin Bitcoin lagi. Bitcoin ya masih di situ-situ aja sih, 104, 105, 106 dari kemarin kan, 107 sekarang 108, 109. Ya mungkin orang udah mulai apa ya, bisa dibilang ya boring lah ya sama movementnya si Bitcoin. Jadi mungkin pelaku pasar ini lebih expect atau lebih menunggu pada pergerakan atau movementnya si altcoin. So kita akan bahas dulu secara teknikal untuk Bitcoin Dominance. Nah ini kalau kita lihat dailynya closing juga bullish ya, akhirnya di sini di 64,11% tertinggi semenjak dia reject pada 8 Mei teman-teman ya. Di sini kita lihat dailynya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candle bullish yang udah closing dan sekarang ongoing di 8 ya. Nah sekarang kalau kita lihat secara daily sebenarnya next area itu di 64,4 sampai 64,5% nih. Dimana ini menjadi area tahanan selanjutnya yang udah saya markingin juga. Ya, jadi untuk teman-teman yang pantau sekali lagi, oh ini masih bullish. Yes, memang saya infokan secara jangka pendek ini Bitcoin Dominance masih bullish, tapi kalau kita lihat the bigger picture-nya sebenarnya adanya chance untuk dia dead cat bounce. Ya, cuman tinggal kita menunggu sampai adanya sign pelemahan momentum dari Bitcoin Dominance untuk dia breakdown. Ya selama itu belum kita lihat ya udah dia masih bullish dan akan coba ngejar ke next area target. Nah kalau misalkan kita coba lihat dari time frame 4 jam, nah ini teman-teman, sebenarnya 4 jamnya ini kemarin kan dia bergerak dalam sebuah boring wedge pattern ya, kemudian dia going up ya sampai di 64,26%, kemudian dia drop lagi ya, at least retest ya, ini seperti break and retest, kemudian sekarang posisinya up. Yang menariknya Bitcoin new all time high, tapi Bitcoin Dominance dia udah mulai ketahan nih teman-teman ya. Kan expect dia oke dia drop, kemudian dia mampu up sampai 64,4 sampai 64,5 ya, apalagi udah new ATH. Tapi nyatanya tidak nih teman-teman ya, dia struggling di sini. Jadi let's say kalau Bitcoinnya udah mulai steady lah ya, sideways, dan ya harapannya adalah di sini dia mendapatkan rejection ya, untuk setidaknya breakdown dari EMA21 dan ngejar area tahanan di 63,5%. Itu dulu teman-teman ya, karena ini menjadi hal yang cukup menarik. Pada malam ini kita coba sedang saksikan nih untuk si Bitcoin Dominance secara hourly. Jadi kalau memang dari area sini ataupun ya di antara dua ya, ini adalah high sebelumnya dan juga next area target, kalau dia nggak mampu break, maka possible untuk dia mengalami rejection atau turun lebih bawah ya, di bawah 64%. Nah itu chance-nya masih terbuka cukup lebar teman-teman. Tapi ingat ya, ini dia masih bullish. Yang kita butuhkan adalah dia patah trend. Sampai nanti dia patah trend, nah ini menjadi good news untuk altcoin, khususnya di time frame 4 jam ya, ini Bitcoin Dominance-nya ya. Jadi semoga teman-teman paham ya. Gimana nih naik terus ya, kita lihat memang dia masih bullish, dan selama dia bullish ya kita lihat follow up untuk dia naik gitu teman-teman. Ya nggak bisa nebak-nebak, wah kayaknya abis ini nih dia drop nih, wah kayaknya abis, nggak kayak gitu kan. Karena kita juga nggak bisa gerakin candlenya ya, nggak bisa gerakin money flow yang sebegitu banyaknya untuk ke altcoin. Jadi yang kita lihat adalah secara struktur dulu, hourly-nya masih bullish sampai dia breakdown, minimal breakdown dulu dari EMA21 nih, berarti di 63,86 itu dia jebolin ke bawah. Nah kemudian untuk Bitcoin ya, ini daily adalah outlook kemarin ya. Jadi memang selama saya infokan, selama dia closing kayak gini ya, bikin tail candle setelah adanya liquidation grab secara daily pada 19 Mei, ini
punya probabilitas cukup besar untuk dia masih bisa lanjut naik lagi, setidaknya revisit kembali ke ATH lama ya, di sekitar 109 300-an dolar. Dan ya per saya bikin video ini udah achieve target ya teman-teman. Kemudian ini coba saya hilangkan, ini juga hilangkan, kemudian kita tarik gini. Nah tuh ya, kalau kita tarik ini kan garis dari ATH sebelumnya ya teman-teman ya. Ini coba saya geser sedikit ya, bener-bener kita bikin pas presisi teman-teman. Nah, sebentar ya. Oke, ya. Di sini kalau kita lihat dia udah lewatin walaupun bikin tail candle nih, teman-teman ya. Ini dia udah lewatin sampai 109.500 dolar. Udah sempat dilewatin, berarti new all time high, teman-teman. Ya, jadi memang range-nya tuh di 109 sampai 110. Ya, let's see. Ya, kita lihat seberapa kenceng dia mampu run up. Kalau kita lihat dari sideways-nya yang terakhir aja, teman-teman ya, dari high ke low-nya ya dia yang terakhir. Kemudian kita coba munculkan ya, seperti sebentar 1,6, kemudian 2,4 ya. Ini 1,6-nya udah achieve teman-teman ya, di 108.700. Kemudian next-nya lagi di 113.500 nih. Secara Fibo kalau kita lihat movement-nya yang terakhir nih. Ya, jadi ini bisa menjadi next area target. Ya, let's say 113 sampai 115.000 lah. Ya, kalau memang dia masih kuat bikin new all time high, maka itu menjadi next area targetnya. Kemudian di 3,6 ya, di sekitar 118.000 sampai 120.000 ya. Jadi ini bisa sekali diperhatikan untuk yang nanyain ya, gimana nih bro untuk Bitcoinnya ya. Ini dulu, ini adalah range pertamanya ya. Kemudian ini yang udah banyak lah ya teman-teman, mungkin udah dengar dari tahun-tahun kemarin 120.000 ya. Let's see apakah di sini dia mampu ya, setidaknya ngejar dulu deh 110 sampai 115.000 nih di sini ya. Sorry di 113 sampai 115.000. kemudian next baru 118 sampai 120.000 secara daily ya. Tinggal kita lihat besok juga closingnya seperti apa. Untuk secara 4 jam hourly ya, ini kita lihat juga terakhir adanya trendline support ya. Kemudian juga di sini adanya trendline resistance ya. Dia terbentuk di dalam sebuah triangle pattern, teman-teman. Dan ya so far sih kalau kita lihat ya, nih adanya resistance tuh. Nah, dia sempat shake ya, false break, kemudian drop, tapi ya masih ketahan ya di trendline supportnya, kena 1 2 3 touch sentuhan, akhirnya break, retest di EMA 21 dan juga resistance sebelumnya, kemudian masih lanjut naik sampai per saya bikin video saat ini gitu ya. Jadi memang kita perlu lihat lagi sekali lagi ya. Ini kan dia udah visit ke ATH lama, tapi belum adanya buangan barang yang signifikan. Ya, kalau kita lihat pada cycle-cycle atau pergerakan Bitcoin yang lalu, setiap dia mendekati atau menghampiri ATH lamanya, biasanya kan itu sangat-sangat volatile atau bahkan adanya buangan barang dulu gitu ya, yang cukup besar. Tapi di sini kalau kita lihat so far belum adanya buangan yang langsung signifikan ya. Karena ya kita lihat juga terakhir kali dia satu di sini adanya buangan pun langsung diserok orang nih. Bahkan di 102.000, 103.000 ini diserok orang guys. Ya. Jadi probabilitas lebih besar untuk dia going up, dan ya hopefully lah ya bisa achieve target ini teman-teman nih. Ya, tinggal nanti saya update lagi besok. Ini achieve dengan teman-teman. Ya, jadi untuk secara hourly so far ya bullish. Dilihat dari kacamata manapun 4 jamnya bullish tuh. Terusan tuh. Kita lihat nih. Tuh. Ya, ini double bottom going up, triangle pattern going up nih. Sideways bentar going up lagi, di sini juga going up lagi gitu ya. Jadi memang ya masih bullish. Mau ngomong apa teman-teman? Ya nggak mungkin saya bilang wah abis ini bakal bearish nih, wah abis ini bakal terjun, ya nggak kayak gitu. Ya selama strukturnya masih kita lihat bullish, ya udah follow up aja gitu, nggak usah nebak-nebak gitu teman-teman. Ya nggak usah nebak-nebak kapan dia bakal crash, abis ini dia bakal bagaimana. Ya kita lihat dulu juga ya dailynya bagaimana besok pagi. Cuman ya sekarang overall dia masih bullish dan ya hopefully bisa ngejar next area target. Uniswap gimana? Nah, Uniswap ini juga salah satu altcoin ya yang masih tidur, bisa dibilang tidur. Kenapa saya bilang nih, ini adalah box sideways-nya dia. Ini kan pada 2022 2003 dia sideways di sekitar 3,6 sampai 7,5 dolar. Nih, selama 1 sampai 1,5 tahun lah kurang lebih. Kemudian ini sempat break ya pada 2024. Akhirnya dia masuk lagi nih, Maret 2025 masuk lagi nih ke kandang ini. Jadi ya overall movement untuk Uniswap menandakan ya dia belum mendapatkan money flow yang sebegitu besarnya. Uniswap juga nggak tahan badai. Kita lihat ya ini movementnya bahkan
retracement-nya itu 100% ya. Dan kalau kita lihat lebih seksama juga, ini dia testing di lower level yang sama pada pergerakan awal Agustus 2024 nih. Tuh, dia retest di situ ya. Kemudian so far mendapatkan reaksi pemantulan. Sebelum itu adanya double bottom dulu nih untuk Uniswap. Nih, tuh. Double bottom, kemudian dia up kenceng. Ya, ini up-nya juga bagus ya. Kalau misalkan kita lihat secara chart pattern, oke, di sini adanya neckline dari double bottom. Jatuhnya dia break and retest nih. Jatuhnya break and retest plus ada MA21 di sekitar 5,9 sampai 6 dolar. Ya. Kemudian juga kalau kita lihat di sini udah break beberapa high level sebelumnya, seperti ini 1 ya. Kemudian di sini 2. Kemudian di sini 3. Ya, secara body candle udah di break. Jadi jatuhnya dia udah break ya, kemudian retest. Dan kalau kita gunakan Fibo harusnya masuk di golden ratio juga nih, dari low ke highest-nya. Dan ya tuh retest di retracement 0,6 di sekitar 5,8 dolar ya. Jadi expect setelah dia bikin atau peluang ya, ini higher low, ini low higher low gitu ya. Ini kan high higher high. Hopefully dia bisa run up lagi dan bikin yang namanya higher high yang baru, teman-teman. Ya, mungkin estimasinya di sekitar range sebentar di sini. Di sekitar 8,8 sampai 9,2 dolar lah, sekitar itu. Ya, hopefully kita benar dikasih ini. Ya, at least di bulan ini deh, teman-teman, biar altcoin-nya itu lebih enak gitu ngeliatnya. Ya, tapi kalau misalkan dilihat ya memang ini masih jauh banget. Bahkan pada Desember 2024 aja ini di 19,4 dolar. Masih jauh banget, guys. Jadi kalau misalkan kita dikasih running lagi, ya at least ngejar next target pun ini masih jauh dari high level Q4 2024. Tapi ya setidaknya dikasih booster biar altcoin itu lebih enak lah dilihatnya. Ya mungkin sebelum nanti market balik koreksi dan lain sebagainya ya, at least untuk secara short term-nya lah. Gitu ya. Di sini pun kalau hit di situ ya sekitar 40 sampai 47%. Tapi kalau misalkan dia hit aja sampai previous high-nya ya di sekitar 20% lah, teman-teman. Ya itu jadi so far untuk yang nanyain Uniswap daily. Ya hopefully masih bisa kita dikasih run up satu kali lagi. Kemudian untuk hourly-nya, sebenarnya untuk hourly ya di sini kita bisa lihat somehow dia creating base, ketahan ya, dan akhirnya dia break juga dari beberapa high level sebelumnya. Kita lihat di sini dia creating base dulu, supportnya ketahan dengan baik. Kemudian di sini ya dia break, teman-teman. Ya, di sini juga dia break, and ya jatuhnya seperti retest ya. Nih. Jatuhnya seperti retest ya, hopefully masih mampu di follow up dengan baik. Ya at least mungkin ngejar beberapa next area target ya, seperti di range ini 6,6 sampai 6,78 dolar, kemudian baru di sini ya di sekitar 7,1 sampai 7,36 dolar ya. Dan ya di sini juga ada tahanan nih MA21 kalau misalkan teman-teman mau pantau secara time frame 4 jam. Kemudian tambah juga Fibo, boleh juga dari lowest to highest-nya. Ya di sini di sekitar retracement 0,5 ya. Jadi ya ini adanya confluence of support yang lagi-lagi ya semoga bisa menahan laju penurunan Uniswap untuk dia bisa melaju lebih kencang. Dan ya menjadi concern adalah ini Bitcoin dominance yang ya harap-harap sih sebenarnya sooner or later dia dapat rejection lagi ya. Tapi kalau misalkan kita lihat secara struktur dia masih bullish ya, sampai kita menunggu dia ada patah tren. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Hopefully bisa terbantu dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit teman-teman.